Keputusan MK 128 tahun 2026 ini merupakan langkah baru lagi buat kami kaum perempuan. Langkah baru dan harapan baru. Tentunya kami sangat mengapresiasi sekali. Karena di mana yang selama ini kaum perempuan banyak sekali di luar sana yang cerdas, yang berkualitas, tidak berani masuk ke dunia politik. Karena tekanan politik di negeri kita ini sungguh sangat luar biasa. Masih didominasi oleh power maskulin. Mahkamah Konstitusi memutuskan ketentuan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pemilihan umum calon anggota DPR/DPRD adalah hal yang wajib dipatuhi. MK menyatakan, partai dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan dalam pemilihan di dapil apabila partai tersebut tidak memenuhi kuota caleg perempuan 30%. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi Partai Demokrat, Tuti Kusumawardani mengatakan, bahwa putusan MK merupakan langkah dan harapan baru bagi kaum perempuan. Menurutnya, banyak perempuan yang cerdas dan berkualitas, namun tidak berani terjun ke dunia politik. Hal ini dikarenakan tekanan politik di Indonesia dinilai sangat tinggi, dan masih didominasi oleh power maskulin. Di samping itu, keterlibatan kaum perempuan dalam dunia politik banyak menemui hambatan. Di antaranya masalah kultural, yaitu peran ganda perempuan yang sangat berat dalam memperjuangkan dirinya. Kemudian masalah finansial juga menjadi hambatan bagi kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan politik secara intens kepada kaum perempuan. Ia juga menegaskan, bahwa dengan keputusan MK tersebut memberikan langkah baru bagi partai politik untuk bertindak lebih nyata bagi kaum perempuan. Ini kan perlu ada pendidikan di dunia politik ya, yang dilakukan secara intens tentunya, tidak sekali dalam setahun. Pendidikan politik untuk kaum muda dan terutama untuk kaum perempuannya. Di samping itu juga tentu saya berharap bagaimana di semua partai agar ada support system, jadi dukungan sistem yang bisa memperkuat kaum perempuan ini tertarik masuk ke sebuah partai politik. Support sistemnya bagaimana? Berikan pada saat pencalegan mereka nomor urut yang strategis agar bisa kaum perempuan ini merasa dirinya dihargai dan ada harapan untuk keterpilihannya. Ya itu kan nanti KPU yang akan mengambil keputusan. Sanksi itu sudah diterbitkan dan nanti akan disodorkan ke KPU. Saya kira KPU pasti akan mengadopsi ini. Selama ini sama saja, tidak hanya untuk Demokrat, semua partai sama. Ya, jadi dengan adanya ketegasan ini tentunya memberikan langkah baru buat kami untuk bertindak lebih nyata lagi. Saya kira pemimpin kami sangat peka terhadap keputusan-keputusan yang berpihak kepada masyarakat secara luas, terutama khusus untuk perempuan. Sementara itu, jumlah anggota DPR RI perempuan untuk periode 2024 hingga 2029 yaitu sebanyak 127 orang. Angka ini setara dengan 21,9% dari total 580 anggota DPR RI. Di sisi lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk perempuan di Indonesia yaitu 49,56%. Jumlah ini beda tipis dengan kaum laki-laki. Sehingga diharapkan keterlibatan perempuan di legislatif maupun eksekutif lebih banyak lagi. Kami sekarang itu hanya mempunyai 127 perempuan di parlemen, di DPR RI. Saya kira perjuangan kami masih berat sekali. Saya menginginkan 30%, jadi kira-kira 174 orang itu bisa tercapai dengan jumlah 580 anggota DPR RI. Masih berat sekarang. Apalagi, mohon maaf, saya sangat mengharapkan perempuan-perempuan di luar sana yang mempunyai suatu kecerdasan dan kualitas lah yang bisa masuk sebagai anggota DPR. Untuk di Bali sendiri harapannya berapa nanti Bu untuk perwakilan perempuan? Ya tentu harapannya lebih dari 30%, kalau bisa ayo dong. Karena penduduk perempuan adalah menurut data BPS ini 49,5%. Sudah hampir imbang kan dengan kaum laki-laki. Ayo di mana masyarakat perempuan
Karena kesulitan perempuan itu terus terang saja hanya perempuan yang bisa menyelami, mendalami, dan mencarikan solusinya. Ayo perempuan tolong dong, please pilih perempuan agar bisa aspirasinya diperjuangkan di kancah politik. Karena sangat penting sekali. Tim Liputan melaporkan.